Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk berkumpul walaupun dari rumah masing-masing. Alhamdulillah Komunitas Anak Indonesia sekarang bisa mengadakan live streaming dan Zoom. Insya Allah ini selain di Zoom kita live streaming juga di Facebook. Alhamdulillah. Cuman yang di YouTube-nya kelihatannya tidak bisa lanjut karena ada gangguan sinyal. Jadi kita insya Allah bisa mengikuti di Zoom dan di Facebook. Silakan mungkin yang tidak kebagian tempat nanti bisa streaming atau melihat rekamannya juga di Facebook. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Fitrian Qadir. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Suara saya jelas, Kang Yur? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Fitrian Qadir ini adalah seorang alumni dari Universitas Al-Azhar Mesir yang dulu ketika di Al-Azhar mengambil jurusan syariah ya atau hukum Islam. Iya. Ya. Sekarang sedang menyelesaikan S2 atau sudah selesai? Sudah selesai, alhamdulillah. Sudah selesai. Jurusan apa, Ustaz? Alhamdulillah. Ekonomi syariah kemarin. S2-nya saya di sini, di Indonesia. Oh, di Indonesia di mana, Ustaz? Di UI. Oh, alhamdulillah. Ya, mungkin saya akan sedikit bacakan dulu CV ringkas beliau. Ustadz Muhammad Fitrian Qadir, LC, MSI. Beliau dapat gelar LC ya dari Al-Azhar Mesir, Kairo. Terus kemudian juga pernah di IMZ ya. Apa itu IMZ apa? Ya. Dulu itu namanya Indonesian Magnificence of Zakat. Sebelumnya namanya Institut Manajemen Zakat. Oh, Institut Manajemen. Oke. Itu pelatihan, terus kemudian lebih ke training. Oh ya, non formal ya. Iya. Terus kemudian melanjutkan ke Universitas Indonesia, mengambil Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah. Beliau aktivitasnya banyak ya waktu di Al-Azhar dulu jadi Kepala Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo, PMIK, terus di ICMI Kairo juga, Koordinator Terjemah dan Olah Data, terus di Wisma Nusantara Kairo sebagai sekretaris, kemudian di UI ini jadi peneliti di Community Engagement Grant, terus ALSA LC UI LC apa ini? Local ALSA chapter LC. Asian Law Student Association. Asosiasi Mahasiswa Hukum se-Indonesia. Iya, di Indonesia. Oke. Terus juga sekarang di Baznas masih, Ustaz? Sudah kemarin, udah resign di Desember kemarin. Sekarang di Baitul Hikmah Nusantara Depok. Iya, di Depok ya. Iya. Baik, kita mulai aja. Kita akan membahas tentang Ramadan will be different tahun ini. Ustadz, mungkin sebelum bahas Ramadan nih, Ustadz sendiri gimana nih kegiatan selama mulai WFH atau sekarang udah PSBB di sana ya, Ustadz? Baru ada wacana PSBB, belum PSBB. Oh, belum ya? Oh, begitu. Tapi sudah nggak kemana-mana, Ustadz, atau masih keluar-keluar? Sudah di rumah saja. Sudah di rumah saja. Iya.
Menurut Ustadz, bagaimana kita memandang situasi pandemi COVID ini? Ya, biasanya nih ya, di tiap ada bencana alam yang menimpa, itu suka ada perdebatan, ini azab bukan nih. Ini bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebelum kita masuk ke Ramadan nih ya, ini sekarang kita dalam suasana pandemi COVID, nah itu bagaimana sebenarnya kita melihat pandemi ini? Iya. Silakan, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mas Kang Irfan yang kami muliakan, teman-teman di NAK Indonesia dan teman-teman di Bayyinah Indonesia, komunitas, segenap komunitas, ikhwan dan akhwat, kita luruskan niat dulu ya, semoga kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi salah satu usaha ikhtiar kita kepada Allah. Kita lihatkan ikhtiar Allah, saya berikhtiar nih untuk menyambut Ramadan yang akan datang ini, dan dengan ikhtiar yang kita perlihatkan kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjalani Ramadan yang udah sangat dekat ini. Terima kasih Kang Irfan dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, suara saya bersih ya Kang ya? Bersih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini pandemi COVID ini atau wabah ini sebenarnya bukan kali pertama di dunia ya. Cuman untuk 100 tahun terakhir kayaknya ini kali pertama ya. Saya Allah alam, saya kurang tahu, mungkin 50 tahun sejak Indonesia merdeka kita belum pernah mengalami kasus serupa ini yang kelasnya itu level dunia. Otomatis apa yang terjadi hari ini menjadi permasalahan yang baru bagi umat Islam. Kalau kita nggak merujuk kepada sejarah dulu, ini akan menjadi permasalahan baru. Nah, sekarang ada muncul wacana bahwa dikatakan ini azab bagi orang kafir dan lain sebagainya. Sebelum kita membahas ini, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu bagaimana sih harusnya kita menyikapi keadaan wabah ini. Karena keadaan wabah ini bukan kali pertama dalam Islam. Kalau kita merujuk kepada kitab klasik, Ibnu Hajar al-Asqalani, itu beliau lahir, hidup pada abad ke-10 Hijriah. Itu beliau menulis kitab, nama judulnya Badhlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Secara harfiah, terjemahan judulnya itu adalah Badhlul Ma'un, mengerahkan kekuatan atau tenaga untuk menghadapi Fadli Ta'un, kelebihan, keutamaan, atau kebaikan yang ada dalam wabah. Ini judulnya menarik nih. Dan di kitab itu beliau mengatakan, ini di abad ke-10 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sebenarnya kitab yang membahas tentang wabah dalam Islam, dalam literatur Islam itu bukan kitab ini yang pertama, tapi ada Ibnu Abi Dunya menulis kitab tentang yang khusus tentang wabah, itu sudah dibahas sejak abad ketiga Hijriah. Tahun 270-an Hijriah itu sudah ditulis oleh Ibnu Abi Dunya. Dan kemudian beliau mengatakan, artinya kalau kita abad ketiga Hijriah kan di Masehinya itu abad ke-9 Masehi ya, tahun 900 Masehi, tahun 800-an Masehi. Artinya pada saat itu Eropa masih Dark Ages ya, masih masa kegelapan Eropa, dan kita sudah membahas kitab yang fokus membahas tentang wabah ini. Dan Ibnu Hajar menulis di situ dari zaman Rasul sampai zaman beliau, artinya dalam kurun 10 abad itu sudah terjadi setidaknya ada 36 kali wabah ta'un, disebut dengan ta'un waktu itu. Dan yang paling mengerikan adalah salah satunya adalah ta'un Amwas, yaitu ketika pada tahun 18 Hijriah ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin. Nah, di tahun Amwas, di saat terjadinya tahun Amwas ini luar biasa, ada setidaknya 25 ribuan sahabat yang meninggal, yaitu di Syam, di daerah Syam tahun itu terjadinya. Dan saking luar biasanya sampai-sampai pada saat itu gubernur Syam adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah, sahabat Rasul radhiyallahu taala anhu. Beliau juga meninggal karena taun. Abu Ubaidah digantikan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal yang menjadi gubernur Syam waktu itu juga meninggal karena taun. Dan anaknya Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Mu'adz bin Jabal, juga meninggal karena taun. Ini luar biasa. Kalau kita lihat apa dampak yang dihasilkan oleh wabah pada zaman dulu itu luar biasa. Dan itu ditulis dalam kitab Badhlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Ini satu fakta. Fakta kedua yang ingin saya sampaikan adalah di kitab ini juga. Ketika menulis kitab ini, Ibnu Hajar al-Asqalani sempat terhenti menulis kitab ini karena putri beliau meninggal. Karena wabah. Dan itu nggak satu orang putri beliau. 3 orang putri beliau. Aliyah, Fatimah, dan satu lagi itu
Zainab atau Zin Khatun, satu lagi Zin Khatun. Aliyah dan Fatimah ini meninggal karena taun, dan Zin Khatun meninggal juga karena taun pada waktu beliau sedang kandungan dalam usia tua. Artinya yang meninggal pada waktu itu, bagi Ibnu Hajar yang menulis kitab ini, yang meninggal waktu itu adalah tiga orang putri beliau, dan berikut dengan satu orang cucunya. Ini Masya Allah. Dan kejadian ini, menyikapi kejadian ini, dengan fakta yang ada, Ibnu Hajar masih menulis judul kitabnya itu Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, mencurahkan kemampuan dalam menghadapi, dalam menerima, atau dalam menyikapi keutamaan atau kebaikan yang ada dalam wabah. Ini orang luar biasa cara berpikirnya. Kalau kita menjadi seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, sampai diuji dengan meninggalnya 3 orang anak, satu aja yang meninggal, itu mungkin orang akan mencaci maki corona ini. Tapi ini Ibnu Hajar mengalami yang meninggal itu nggak satu putrinya, 3 orang putrinya berikut, 1 orang calon cucunya. Dan beliau juga mengutip di sana bahwa taun itu sudah menewaskan banyak sekali sahabat, setidaknya puluhan ribu sahabat yang meninggal pada waktu taun itu. Dan beliau masih menulis judulnya itu Fadlit Ta'un, keutamaan dalam taun. Ini yang perlu kita soroti. Kok bisa kitab ini membahas, judul kitab ini seperti itu. Ini kita judging the book from its cover. Nah, yang perlu kita tahu adalah, bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, segala yang terjadi, itu terjadi dengan izin Allah. Dan ada 2 hadis yang ingin saya angkat di sini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, ajaban, kata Rasul. Ajaban li amril mu'min. Ajaban ini fi'al ta'ajub. Rasul ta'ajub dengan perkaranya orang beriman. Kenapa Rasul ta'ajub? Ini yang ta'ajub bukan saya, bukan Kang Irfan, bukan teman-teman. Ini yang ta'ajub itu adalah orang terbaik di alam semesta. Orang terbaik saja bisa ta'ajub dengan hal ini. Kata Rasul, ajaban li amril mu'min. Perkara orang beriman itu membuat saya ta'ajub, kata Rasul. Inna amrahu kullahu khair. Bahwa seluruh urusan yang dia terima, seluruh perkara yang dia hadapi itu baik. Jadi orang beriman, semua perkara yang datang ke dia itu baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, kata Rasul. Dan tidak mungkin kejadian itu terjadi kecuali oleh orang beriman, kata Rasul. Kenapa demikian? Kemudian Rasul mengatakan, in asabathu sarra'un syakara fa kanat khairallah. Jika kebaikan menimpa dia, menimpa orang beriman, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Wa in asabathu sarra'un syakara fa kanat, wa in asabathu dharra'un sabara fa kanat khairallah. Dan jika mudarat yang datang menimpa dia bersabar, dan itu pun baik untuknya. Nah, ini mindset Muslim dalam menyikapi segala sesuatu. Kemudian hadis kedua, hadis yang barusan disampaikan, yang isinya disampaikan oleh Kang Irfan, bahwa hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari itu ada satu kitab, Kitabut Tib namanya, satu bab sendiri, bab yang membahas tentang kesehatan, dan di dalam bab ini ada subbabnya, chapternya sendiri yang membahas tentang pahala kesabaran bagi orang yang ditimpa wabah. Dan di hadis itu Aisyah meriwayatkan hadis tersebut. Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wabah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, annahu kana azaban yab'atsahu Allahu 'ala man yasha'u faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Bahwa sesungguhnya wabah itu, kata Rasul, wabah itu adalah azab yang dikirimkan Allah untuk siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Rasul mengatakan faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, dan dia juga, wabah itu juga Allah turunkan menjadi rahmat bagi umat, bagi orang-orang yang beriman. Dalam riwayat lain ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa wabah itu sebagai azab bagi orang kafir. Nah, mindset bagi orang mukmin dalam menerima hadis ini betul, karena yang menyampaikan hadis ini adalah Rasul, as-sadiqul masduq, orang yang benar dan lagi diakui kebenarannya. Mindset kita dalam melihat wabah ini, benar kata Rasul. Rasul bilang wabah ini rahmat bagi orang beriman yang di hadis ini dikatakan kalau dia tinggal di rumahnya dan dia menyadari ada wabah dan dia bertahan di tempatnya, tidak pergi keluar, kemudian Allah catatkan, Allah tuliskan bagi dia pahala syahid. Artinya, orang ini belum meninggal, tapi sudah dituliskan baginya pahala syahid. Maka dengan kata lain, orang yang meninggal karena wabah dan dia mukmin, maka itu bagi dia adalah syahid. Dan ini betapa banyak di antara kita yang berdoa kepada Allah supaya syahid. Dan saya husnuzan, di zaman para sahabat yang 25.000 sahabat yang meninggal itu, saya husnuzan mungkin mereka itu semua berdoa supaya bisa mati syahid. Dan di zaman Umar, tidak ada perperangan yang kita kalah di perangnya. Artinya kemungkinan besar mati syahid kecil kalau di perperangan. Akhirnya Allah matikan mereka secara syahid melalui wabah ini. Dan wabah ini rahmat. Orang beriman melihat wabah ini rahmat bagi mereka yang beriman dan azab bagi mereka yang kafir. Namun, kita tidak cukup melihat
ini dalam perspektif bagaimana cara kita memahami saja. Cuman kita perlu tahu bagaimana cara kita mengkomunikasikan keadaan ini. Satu, bagaimana kita menerima. Yang kedua, bagaimana kita mengkomunikasikannya. Wabah ini bagian dari musibah. Dan kita terbiasa, ini harus diakui, kita sangat terbiasa untuk menghukum orang yang kena musibah. Bagi contoh, saya pernah mendengar dengan telinga saya sendiri, ada orang yang mengatakan ada salah seorang pejabat meninggal, dan pejabat itu sebelum meninggalnya dia pernah menderita sakit sampai terbaring di rumah sakit selama sekian bulan. Dan saya mendengar langsung dia bilang, nah itu dia bisa kena musibah kayak gitu karena dulunya korupsi, karena dulunya berbuat jahat, karena ini dan lain sebagainya. Benarkah itu? Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Dan tugas kita adalah tidak mengucapkan itu kepada mereka. Sekarang kita lihat ayat-ayat Quran yang membahas tentang musibah. Ayat yang membahas tentang musibah di Al-Quran itu ada belasan atau mungkin ada puluhan ayat. Dan di antara ayat yang berbunyi seperti ini, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah. Dan tidak ada musibah yang menimpamu kecuali musibah itu disebabkan oleh perbuatan dirimu sendiri. Atau di ayat lain Allah mengatakan tidak ada musibah menimpamu kecuali dengan izin Allah. Di sekian banyak ayat yang membahas tentang musibah, tidak satu pun, tidak ada dari ayat itu yang mengatakan kita bilang ke dia yang kena musibah, itu karena ulahmu. Atau kita bilang, itu kamu kafir kena musibah seperti ini. Tidak ada ayat yang menyuruh seperti itu, kecuali satu ayat di surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini satu kasus sendiri, yaitu kasus pada saat perang Uhud. Allah mengatakan, awalam ma asbatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadza. Ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka kalah di perang Uhud, ada sebagian muslim, karena kita tahu di Madinah pada saat itu muslim ada dua, ada muslim muhajirin dan ansar, ada muslim yang munafik. Ada sebagian muslim yang mengatakan, qultum anna hadza, kok bisa kayak gini? Kemudian Allah mengatakan kepada Muhammad, qul huwa min indi anfusikum, katakanlah wahai Muhammad, ini karena ulah kalian. Cuman satu aja. Dari puluhan ayat tentang musibah yang ada di Al-Quran, hanya ada satu ayat yang di ayat itu dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan kepada mereka, ini karena ulahmu. Ini dalam ayat ini Rasul menghukumi mereka langsung. Nah, di ayat ini, di satu ayat ini kita juga lihat. Yang pertama yang mengatakan itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul adalah utusan Allah, dia punya privilege untuk mengatakan si fulan salah, si fulan salah. Oke. Kemudian yang kedua, Rasul pun nggak langsung mengatakan. Di ayat itu Allah mengatakan, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, ini karena ulah kalian," kata Allah. Allah memerintahkan kepada Rasul, baru Rasul yang mengatakan, ini kita kalah perang Uhud, ini karena ulah kalian. Jadi hanya ada satu ayat yang mengatakan qul, di ayat lain tidak ada sama sekali. Artinya komunikasi kita dalam menyikapi COVID dan semua hadis atau ayat yang berkaitan dengan ini adalah, kalau ada memang ayat atau hadis yang mengatakan ini akan menimpa orang kafir, itu kita mengimani itu benar, tapi kita nggak punya hak untuk mengatakan, ini terjadi misalnya di mana Amerika yang banyak sekarang, di Amerika karena kalian kafir, terjadi di Cina karena kalian kafir. Siapa yang menjamin semua yang kena itu tidak muslim? Kafir. Siapa yang menjamin semua yang kafir yang kena itu kafir harbi? Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan dalam mengimani dan dalam mengkomunikasikannya. Tidak semua yang kita tahu itu disampaikan. Dan terakhir tentang COVID ini saya ingin sampaikan satu hal. Perbedaan antara muslim dengan iblis. Perbedaan yang paling signifikan adalah iblis itu mengajak ke jalannya dan muslim mengajak ke jalan Allah. Iblis mengajak orang untuk masuk neraka otomatis, dan muslim mengajak orang untuk masuk jannah, masuk surganya. Tugas iblis seperti itu. Tugas iblis adalah memberikan ucapan, pemikiran, logika, kemudian segala sesuatu yang akhirnya orang tertarik dan merasa benar masuk ke neraka. Dan tugas muslim adalah berdakwah untuk mengantisipasi itu. Nah, kalau kita berkata kepada orang, semua orang kafir kita bilang, ini terjadi wabah karena kalian kafir, karena kalian kafir, karena kalian kafir, karena kalian kafir. Kira-kira orang-orang yang tidak kenal dengan agama Islam itu akan tertarik masuk Islam atau enggak? Jawabannya pasti nggak mungkin. Nggak mungkin kita menghukumi dia dan tidak ada satupun dari mereka yang tertarik dengan ucapan kita itu. Dan betul kata salah seorang petinju MMA yang muslim, Habib Nurmagomedov, dia bilang kan, dia pernah mengatakan, ini kutipannya luar biasa, the people who don't believe in Islam cannot see Islam, but they can see you, kata dia. Kata dia adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Islam, mereka nggak bisa melihat Islam itu seperti apa, tapi mereka bisa melihat kalian muslim, mereka bisa melihat kita ini muslim. Jangan sampai hidayah terhalang untuk mereka gara-gara ucapan kita yang sembarangan aja. Dan tanpa kita sadari, kita
dan iblis berada di jalan yang sama, menghalangi orang masuk mendapatkan hidayah Allah. Karena itu untuk menyikapi ini kita menghukum orang itu harus hati-hati. Harus hati-hati dalam menghukum orang. Dan para ulama dulu luar biasa hati-hatinya. Dan banyak sekali ulama dulu dalam menghukum segala sesuatu, itu beliau mengatakan diam. Beliau mengatakan diam. Ini ulama besar. Ada ulama Ahmad bin Hanbal. Ketika ditanyakan tentang apa menurut engkau wahai Imam Ahmad tentang wakaf uang. Dan beliau mengatakan, saya tidak tahu. Ini orang sekaliber Ahmad bin Hanbal yang semua ulama hari ini dikumpulkan ilmunya, itu belum mampu menyamai ulama Ahmad bin Hanbal. Dan beliau mengatakan, saya nggak tahu. Dan itu ditulis dalam kitab, saya tidak tahu. Nah, ini hal yang perlu kita tahu bahwa untuk menghadapi COVID ada mental atau ada mindset yang harus kita tanam, yang harus kita sadari, yang harus kita tahu, dan benar-benar kita tahu, tapi kita juga ada cara mengkomunikasikan yang baik, dan kita harus tahu bahwa cara mengkomunikasikan kita, bagi kita muslim, segala tindak tanduk kita, itu akan dihisab, dan itu akan berpengaruh dalam dua hal. Kalau nggak mengajak orang kepada kebaikan, tanpa sadar kita bisa menjadi orang yang menghalangi kepada hidayah, dan wal'iyadzubillah. Itu, Kang Irfan. Berarti sebenarnya status COVID ini kan sebenarnya buat kita tadi kalau mengacu ke kitabnya Ibnu Hajar itu sebenarnya punya keutamaan tergantung bagaimana kita menyikapinya begitu ya. Iya, betul. Nah, ini sekarang COVID ini, situasi COVID ini kita udah dekat dengan Ramadan. Mungkin hari Jumat itu sudah mulai tanggal 1 ya. Berarti hari Kamis itu akan ada sidang isbat oleh pemerintah untuk menentukan apakah hilal kelihatan atau enggak. Kalau misalnya kelihatan artinya hari Jumat itu sudah tanggal 1, artinya hari Kamis itu kalau normal kita ke masjid tarawehan. Nah, ini kemungkinan besar itu kan kita jadi nggak bisa nih tahun ini. Nah, mungkin dari sisi mindset dulu nih, apa nih mindset yang harus kita punya, walaupun mungkin tadi kita nggak bisa ke masjid, tapi di dalam kepala kita ini Ramadan tuh harus kayak gimana sih sebenarnya, begitu. Jadi bulan Ramadan tuh bulan apa sih sebenarnya? Baik, Kang Irfan. Ini pertanyaan menarik nih, luar biasa. Kita menghadapi COVID, dan COVID ketemu di bulan Ramadan. Bagaimana kita, menarik pertanyaan Kang Irfan, mindset kita pertama, kemudian apa yang harus kita lakukan. Sebelum kita melakukan sesuatu, otomatis kita harus punya cara pandang sendiri loh. Dalam menghadapi, ini Ramadan berbeda dengan Ramadan sebelumnya, karena Ramadan kali ini adalah COVID, dan Ramadan mungkin 100 tahun belakangan nggak pernah kena COVID, dan baru tahun ini. Maka kita perlu cara pandang yang baru. Nah, sebenarnya untuk mukmin, cara pandang itu nggak berubah dari dulu. Cara pandang tetap sama, namun nanti praktiknya bisa jadi berubah. Dan cara pandang mukmin itu kalau kita mau merujuk ke Al-Quran, dan memang bukan mau merujuk, harus merujuk. Mukmin itu kalau ngomong dia mindsetnya, maka dia harus merujuk ke sumber utama. Main source-nya Islam itu ya Al-Quran dan hadis. Kalau nggak dua itu ya kita mau cari kemana lagi. Nah, yang perlu kita lihat lagi ke Al-Quran adalah ayat yang membahas tentang puasa Ramadan, dan itu ada di surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Ini ayat yang cukup panjang kalau kita bahas semuanya. Mungkin saya ambil satu saja di ayat surat Al-Baqarah ayat 185. Yang dimulai dengan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, dan mungkin kita akan sambil membahas ayat ini sambil mengambil mindsetnya muslim itu bagaimana sih dalam bertemu dengan Ramadan. Bagi teman-teman yang pegang mushaf atau yang ada Al-Quran di gadgetnya bisa dibuka supaya lebih fokus, karena saya akan menjelaskan per kata atau per frasa di ayat ini, semoga kita lebih paham. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mengatakan bahwa di bulan Ramadan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi, yang mana, unzila fihil Quran, diturunkan pada bulan itu Al-Quran. Yang pertama kita perlu tahu di sini adalah, di antara 12 bulan yang ada, cuman ada 1 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Dan dimention di Quran, itu spesial. Kita kalau saya kalau di-mention sama gubernur, saya bahagia luar biasa, saya screenshot kirim ke orang tua, iya kan? Kita seperti itu. Dan ini kalau ada bulan yang disebut namanya di Al-Quran, itu berarti bulan itu spesial. Bulan haram ada, tapi nggak disebut bulannya Dzulhijjah, nggak disebut bulan haram itu nama bulannya apa. Disebut aja fiha minha thalathatun hurum. Ada 3 bulan di antara yang 12 itu disebut bulan haram. Cuman nggak dispesifikan bulan apa saja itu yang haram. Tapi Ramadan ini Allah sebutkan
sebelum kita membahas tentang keutamaan Ramadan, bukti bahwa kata Ramadan disebutkan di Al-Quran itu sudah lebih dari cukup, bahwa Ramadan itu spesial. Kemudian Allah mengatakan lagi, Syahrul Ramadan, alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan. Al-Quran, teman-teman, Al-Quran ini adalah membawa kemuliaan. Atau Al-Quran itu kemuliaan itu sendiri. Tidak ada kemuliaan kecuali Al-Quran. Karena itu kita sering menyebut Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Al-Quran itu adalah kemuliaan itu sendiri. Dan memang begitu, sejarahnya, segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran, pasti yang terbaik. Al-Quran dibawa oleh malaikat. Malaikat yang membawa Al-Quran itu adalah Jibril. Jibril membawa Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dan Jibril adalah penghulunya malaikat. Di antara semua malaikat yang paling baik adalah Jibril. Al-Quran, karena membawa Al-Quran, yang bawa Al-Quran itu Jibril. Dan Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Di antara 365 hari dalam satu tahun, ada 365 malam, ada satu malam yang paling mulia di antara seluruh malam yang ada, dan itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Dan Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Di antara 12 bulan yang ada yang dimuliakan Allah disebut dengan bulan haram. Tapi yang paling mulia di antara 12 bulan yang ada adalah bulan Ramadan lagi. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia di alam semesta. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran adalah kemuliaan. Jadi kalau kita pengen ngomong mulia, pengen ngomong dipandang oleh Allah, nggak bisa kita ngomong yang lain kecuali Quran. Maka kita harus merujuk Quran. Dan Allah menegaskan, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Coba lihat susunan ayatnya. Karena Al-Quran itu mukjizat bahkan sampai susunan ayatnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan Al-Quran itu mukjizat sampai bagaimana cara kita melafazkan. Ini ada kajian belakang lagi. Nah, susunan ayatnya Allah mengatakan di sini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang mana diturunkan pada bulan itu Quran. Oke. Di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan bina majhul, ada bina mabni. Ada yang disebut dengan bina majhul. Bina majhul itu artinya dalam bahasa Indonesia pasif, kalimat pasif atau passive voice. Di ayat ini yang digunakan adalah kalimat pasif. Sebenarnya Allah bisa aja mengatakan Syahrul Ramadan alladzi anzalallahu fihil Quran. Bulan Ramadan di mana Allah, subjeknya adalah Allah, Allah yang menurunkan Al-Quran. Tapi di ayat ini Allah menghapus namanya, menghapus ism Allah di sana, kemudian Allah jadikan kalimat itu kalimat pasif, tidak Allah menurunkan, tapi langsung diturunkan Al-Quran. Maka fokus dalam Ramadan ini, hikmah yang perlu kita perhatikan dalam Ramadan ini, fokus yang paling penting adalah Al-Quran itu kunci dalam Ramadan. Al-Quran itu adalah fokusnya kita, jangan selain Quran. Jadi untuk Ramadan pertama ini, Ramadan, kebanyakan kita berpikir Ramadan itu bulan puasa. Saya mau mengatakan bahwa Ramadan itu bulan Quran. Imam Malik ketika ditanya, Imam Malik ketika ketemu Ramadan, beliau punya kelas madrasah hadis, kelas kajian hadis. Dan kajian hadis itu kan luar biasa mulia. Ketika ketemu Ramadan, beliau stop kajian hadisnya. Kemudian beliau mengatakan pada muridnya, pulang kalian ke rumah masing-masing dan baca Quran. Kemudian ada orang yang iseng datang ke saudaranya Imam Malik, ditanya apa yang Imam Malik lakukan ketika Ramadan, cuma dua jawabannya, Quran dan bagi-bagi makanan. Quran dan sedekah, itu doang. Quran sedekah, nggak ada yang lain. Karena memang Al-Quran itu, Ramadan itu adalah bulan Quran, dan itu ditegaskan sekali di dalam ayat Al-Quran. Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka fokus kita dalam Ramadan ini adalah Al-Quran, nggak ada yang lain. Nah, kemudian di potongan berikutnya Allah mengatakan, Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah mengatakan, Quran itu apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang perlu kita tahu, teman-teman, Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, berulang-ulang kali kita baca, bahkan bisa puluhan kali kita baca Al-Fatihah itu, atau minimal 17 kali kita baca Al-Fatihah, isinya adalah doa. Dan doa yang pertama kita minta di dalam Al-Fatihah adalah hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah memperkenalkan dirinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pujian buat Allah. Ar-Rahmanirrahim, pujian buat Allah. Maliki yaumiddin, pujian lagi buat Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Statement dari kita bahwa kepada Allah saja kita minta pertolongan, baru setelah itu kita meminta kepada Allah, dan yang kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta hidayah kepada Allah. Dan Al-Quran, dan di sini di ayat ini Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu yang namanya hidayah, ya Al-Quran. Kalau mau cari petunjuk selain Quran, nyasar. Dipastikan nyasar. Kita agak susah memahami bagaimana Al-Quran ini menjadi petunjuk, sudah sukses menjadi petunjuk, karena kita
nggak begitu tahu tentang jahiliyah. Kalau kita tahu, sebagai contoh, kita coba bayangkan hidup di daerah, di lingkungan yang orang sama sekali nggak kenal Quran. Kita bakalan bingung, pasti bingung. Saya buka konsultasi di internet, buka aja konsultasi keluarga, psikologi, dan lain sebagainya. Itu kadang orang menanyakan hal-hal sepele. Hal sepele, baiknya keluarga itu tidur jam berapa, bangun jam berapa. Dan Al-Quran sudah mengatur semua itu. Kita bayangkan kalau seandainya Al-Quran nggak mengatur itu, ini akan terjadi pertanyaan. Contoh aja di rumah tangga. Yang mimpin rumah tangga itu laki-laki apa perempuan. Ini kalau nggak ada Al-Quran, kita itu debat sampai mati. Akhirnya pecah terus rumah tangga, ada yang beres rumah tangga. Nah, Al-Quran itu Allah sebutkan, Al-Quran itu adalah petunjuk. Kalau kita mau ditunjuk, dikasih petunjuk yang benar, hidup di dunia ini, kita pakai handphone, itu ada buku petunjuknya. Handphone itu rusak bisa diganti. Pakai setahun rusak ganti, atau sekarang udah jadi gayanya, belum setahun udah diganti. Nah, itu handphone ada buku petunjuknya. Hidup kita yang ini nggak jelas arahnya seperti apa, kalau nggak dikasih petunjuk, bablas, habis. Dan Allah mengatakan, Al-Quran itu, yang diturunkan di Ramadan itu, Allah tegaskan lagi bahwa dia adalah petunjuk bagi manusia. Nggak cuma itu, Allah mengatakan lagi, dia adalah petunjuk, dan dia adalah wabayyinatin minal huda, dan dia juga penjelas dari petunjuk itu. Hari ini banyak sekali riset yang mengatakan, dan akhirnya riset itu membenarkan apa yang diucapkan oleh Al-Quran. Al-Quran nggak butuh itu. Quran nggak butuh satupun dari riset itu, karena Al-Quran itu bisa menjelaskan bahwa Al-Quran itu sendiri petunjuk. Al-Quran nggak butuh apapun, cuman kita yang butuh. Jadi karena itu kita butuh menggali banyak sekali ibrah dari dalam Al-Quran. Seperti kita bahas hari ini saja, satu kata di dalam Al-Quran, susunan katanya saja itu kandungannya luar biasa banyak. Dan Allah mengatakan Al-Quran itu wabayyinatin minal huda. Al-Quran itu yang menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran nggak butuh penjelasan orang lain. Al-Quran sudah menjelaskan. Tapi kita yang perlu mengambil setiap hikmah yang ada di dalam Al-Quran, setiap potongan, karena ada yang disebut dengan tadabbur Quran, memperhatikan ayat Quran, mempelajari, dan seterusnya. Dan Allah juga mengatakan tentang Al-Quran itu, wal furqan, dan Quran itu juga yang membedakan. Kalau nggak ada Al-Quran, kita nggak tahu tuh mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Sekarang aja ada Al-Quran, orang masih debat mana yang benar, yang mana yang salah. Padahal Al-Quran sudah jelas mengatakan, kita masih berdebat. Bayangkan kalau nggak ada Al-Quran, kita nggak tahu. Al-Furqan itu artinya pembeda. Kita nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk, buta kita. Kemudian Allah mengatakan, Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka siapa yang melihat bulan pada waktu itu, maka hendaklah dia puasa. Wa man kana maridan, dan siapa yang sakit aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka ambillah bilangan-bilangan di hari yang lain. Artinya dia hitung berapa yang kosong diganti dengan hari yang lain. Dan ini adalah fikih tentang Ramadan, bahwa Ramadan itu nggak mungkin dijalani tanpa kita tahu tentang fikih Ramadan. Kita nggak bisa puasa sembarang asal-asal puasa saja. Kita harus paham fikihnya. Kita harus minimal tahu dengan basic dari fikih Ramadan itu sendiri. Kemudian di ayat ini juga kita tahu bahwa Ramadan ini adalah hal yang berat. Puasa Ramadan ini hal yang berat. Harus diakui ya, Ramadan itu hal yang berat. Saya punya guru, waktu di Kairo itu ada guru bahasa Inggris kita, dia tinggal di Amerika, kemudian datang ke Kairo karena mau haji. Jadi ke Kairo dulu, kita diskusi, terus dia bilang, orang-orang Amerika itu nggak percaya dengan Muslim puasa nggak makan, nggak minum. Nggak makan, nggak minum, kata dia. Itu mustahil manusia, oke lah nggak makan, cuman nggak minum itu mustahil manusia bisa bertahan hidup. Ini memang puasa ini berat, dan setiap ada hal yang berat bagi umat Islam, Allah selalu memberikan keringanan. Dan Allah memberikan keringanan di sini. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tinggal ganti di hari yang lain. Setiap ada masalah, Allah beri keringanan. Di hari ini kita mengalami masalah COVID. Ini musibah berat ini, berat. Banyak orang meninggal, dan berapa banyak negara harus mengeluarkan dana dan lain sebagainya. Ada orang yang harus di-PHK dan lain sebagainya. Ini hal yang berat. Tapi kita perlu tahu bahwa setiap ada masalah, Allah titipkan kebaikan di situ. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Ini ayat ini diulang 2 kali, bukan iseng. Allah menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap ada al-usr. Al-usr itu artinya kesulitan. Dan bentuk katanya itu adalah ma'rifah, identified. Kemudian Allah menggunakan setelahnya nakirah, unidentified. Artinya Allah mengatakan setiap sesungguhnya bersama kesulitannya sudah diketahui. Ini kesulitannya, ada kemudahan, dan kemudahannya Allah nggak kasih tahu. Allah mengatakan itu nakirah, bukan ma'rifah, nggak ada alif lamnya. Jadi fa inna ma'al usri, setiap kesulitan ini ada kemudahan. Dan Allah tegaskan lagi, setiap kesulitan yang itu lagi tuh ada kemudahan, dan itu beda lagi.
Dan ulama mengatakan, minimal setiap terjadi satu kesulitan dalam hidup kita, itu selalu menyimpan minimal ada 2 kemudahan. Dan itu kita perlu tahu, masalah apapun yang datang, mukmin harus tahu, seberat apapun masalah, itu minimal ada 2 kebaikan di sana. Seminimal mungkin. Dan ketika Islam, syariat menugaskan kepada kita hal yang kita lihat mungkin, puasa berat, dari pagi sampai malam nggak makan, nggak minum, ini berat sekali. Hal yang mubah menjadi haram di puasa ini, itu kelihatan berat, dan Allah mengatakan setidaknya ada 2 kebaikan di sana. Salah satu kebaikan yang ringan itu, kata Allah, kalau kita nggak mampu puasa karena sakit atau perjalanan, ya tinggal ganti di hari yang lain. Ini kemudahan. Ini di ayat ini Allah menjelaskan bahwa di Al-Quran, di Ramadan itu ada kemudahan. Dan kemudian Allah pertegas lagi, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untukmu dan Allah tidak inginkan kebaikan untukmu. Nah, ayat ini, kalau kita baca ayat ini pertama, kemungkinan kalau kita pertama baca ayat ini, pertama kali puasa, kemudian pertama baca ayat ini, kemungkinan ini akan kontraproduktif. Saya puasa itu berat. Cuman di ayat ini Allah mengatakan Allah menginginkan keringanan untuk kamu, dan Allah tidak inginkan kesulitan untuk kamu. Ini kok yang saya alami dengan yang saya baca beda. Nah, sekarang kita perlu sesuaikan. Yang harus menyesuaikan itu Al-Quran atau perasaan saya. Nah, ya tugas kita adalah kita menyesuaikan perasaan kita dengan Al-Quran. Ketika Allah mengatakan Allah menginginkan kebaikan menginginkan kemudahan untukmu di Ramadan ini, dan Allah tidak inginkan kesulitan untukmu di Ramadan ini, kita harus ganti bahwa standar mudah atau sulit tanya ke Allah. Begitu juga standar baik atau buruk tanya ke Allah. Banyak hal yang kita rasa ini kayaknya buruk padahal baik. Banyak hal yang kita rasa baik padahal buruk. Tadi itu banyak sekali ayat membahas itu. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu dan itu baik untukmu, dan boleh jadi kamu cinta sesuatu dan ternyata itu buruk untukmu. Dan Allah mengatakan ini di Ramadan ini, Allah ajarkan kepada kita kalau kita mau ngomong masalah gampang atau berat, itu tanya ke Allah. Kalau kita mau menilai sesuatu itu baik atau buruk, itu tanya ke Allah lagi. Dan Ramadan ini Allah sebutkan, Allah perintahkan kita puasa dan lain sebagainya di Ramadan ini, Allah menginginkan kemudahan untuk kita. Saya ambil contoh saja satu. Kalau teman-teman buka di internet, di medical publication, punyanya Amerika, medpoop.gov.government, itu kemudian ketik di situ, saya ada kumpulkan beberapa, kemarin saya sempat kumpulkan beberapa penelitian itu. Di dalam penelitian itu, di dalam situs itu, kita tulis saja fasting, atau, sebentar. Kita tulis di situ, intermittent fasting, atau restricted feeding, time restricted feeding, atau TRF, artinya makan dalam waktu yang dijangkau-jangkau, atau alternate day fasting, atau puasa, hari ini puasa, besok nggak, hari ini puasa, besok nggak, atau fasting mimicking diet, itu kita akan temukan banyak sekali kebaikan dalam puasa. Banyak sekali kebaikan dalam puasa. Dan di ayat sebelum ini Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu diwajibkan kepada kamu. Enggak cuma kamu doang, kata Allah. Kamu merasa berat, jangan kegeeran, enggak cuma kamu doang yang berat. Umat terdahulu seluruhnya menjalani puasa ini. Dan itu bentuknya adalah pasif, kutiba, diwajibkan untuk kamu. Yang saya ambil hikmahnya di sini adalah kalau kita enggak diwajibkan puasa oleh Al-Qur'an, suatu saat kita akan terpaksa puasa, itu diwajibkan oleh dokter. Karena badan ini nggak bisa kerja berat-berat, disuruh kerja terus nggak bisa. Sama kayak mungkin dunia ini udah kerja sekian. Salah satu hikmah COVID ini, awan di Jakarta itu bersih banget. Selama ini ditutup polusi, setelah COVID itu luar biasa. Kita bisa melihat awan, dan di foto saya lihat sampai kelihatan gunung itu di Jakarta itu. Dan itu pemandangan yang selama saya ini belum pernah saya lihat di Jakarta. Kemudian kita kembali ke ayat tentang Ramadan ini. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kamu menyempurnakan bilangan Ramadan itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan semoga kamu selalu mengagungkan Allah atas hidayah yang sudah Allah berikan kepadamu. Teman-teman, yang perlu kita tahu di ayat ini adalah hidayah dan mengagungkan Allah itu selalu berjalan beriringan. Dia hidayah mengagungkan Allah, hidayah mengagungkan Allah itu selalu berjalan beriringan kepada seseorang. Gak mungkin seseorang itu dapat hidayah tanpa mengagungkan Allah, dan setiap kali dia mengagungkan Allah, maka Allah berikan hidayah untuknya.
mindsetnya orang beriman adalah dari ayat Ramadan ini, ketika dia berhasil dengan menghadapi sesuatu, maka yang pertama dia puji adalah Allah. Kita disuruh bertakbir untuk kesuksesan apapun. Hidayah adalah kesuksesan yang paling tinggi. Maka setiap kita menghadapi kesuksesan apapun, maka yang disuruh adalah mengagungkan Allah. Ketika kita berhasil, itu karena Allah. Dan ketika kita gagal, kita harus introspeksi diri. Ini mindsetnya mukmin. Karena mindset seperti ini sekarang banyak dilupakan. Mungkin tanpa sadar kita sendiri melakukan itu. Contoh, ketika ditimpa yang kita berhasil sukses dalam satu hal, kan gue yang belajar, kan saya yang kerja, dan lain sebagainya. Tapi ketika dapat musibah, coba lihat, ya Allah, kok begini banget? Langsung komplain ke Allah. Ini kita melakukan exactly opposite dari apa yang diperintahkan Al-Quran kepada kita. Al-Quran mengatakan kepada kita, kalau setiap keberhasilan, agungkan Allah. Setiap keberhasilan, agungkan Allah. Setiap keberhasilan, agungkan Allah. Itulah ajaran yang ada di ayat Al-Quran, dan Allah mengatakan, kemudian, mengenai takbir ini, di kajiannya Ustadz Nu'man, beliau pernah mengatakan juga, Allahu Akbar itu, ini luar biasa. Allahu Akbar itu, Allah artinya bukan Allah, bukan saja secara harfiah, bukan berarti Allah yang maha besar. Secara harfiah aja, Allah yang lebih besar. Kalau Allah yang paling besar itu Allahu Al-Akbar, itu yang paling besar. Cuman ini artinya Allahu Akbar, Allah yang lebih agung. Artinya apa? Ketika disebutkan Allahu Akbar, semuanya nggak ada yang seagung Allah. Kita lagi ngapain, kemudian terdengar Allahu Akbar, berhenti. Allah yang lebih agung. Gitu juga kalau kita ke Mekah. Di Mekah itu orang putar tawaf, keliling tawaf. Orang kalau udah putar tawaf tuh nggak berhenti. Tapi ketika imam bilang Allahu Akbar, tawaf berhenti. Ibadah aja berhenti, apalagi yang bukan ibadah. Nah, ini kata mengagungkan Allah ini luar biasa. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan, wala'allakum tashkurun. Ramadan itu, di setiap ayat ini ada 3, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allakum tahtadun. Cuman untuk yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang mana diturunkan Al-Quran pada bulan itu, Allah tutup dengan kata syukur. Kalau kita menjadi bersyukur, cara kita memaksimalkan adalah, mau jadi hamba yang bersyukur, cara kita memaksimalkan ini adalah maksimalkannya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita nggak bisa latihan syukur, saya nggak tahu di bulan apa kita bisa latihan syukur. Ini mungkin sekilas mindset Muslim dalam menghadapi Ramadan, Kang Irfan. Sebenarnya kalau kita bahas lagi, ada ayat ini, ada 5 ayat, ini lumayan panjang, mungkin nggak cukup. Kalau ada lain waktu kita bisa bahas lagi. Cuman dengan di satu potong ayat ini aja, kita udah tahu bahwa mindsetnya kita ketika ketemu Ramadan, Quran. Kita jangan ketemu Ramadan puasa, bukan puasa. Sebenarnya puasa itu memang something big, hal yang keren puasa itu. Cuman Quran itu jauh lebih besar lagi. Quran itu jauh. Puasa itu luar biasa, sampai Allah mengatakan wa ana ajzibihi, kata Allah. Puasa itu amalan yang lain, oke, kamu dapat pahala, kamu dapat ganjaran, tapi untuk puasa enggak. Itu urusan saya dan kamu, bisnis antara saya dan kamu, kata Allah. Ana ajzibihi, aku yang balas langsung. Nah, untuk ini mungkin sekedar gambaran, Kang Irfan, untuk kita mindset kita Muslim dalam menghadapi Ramadan ke depan, dan itu berdasarkan Al-Quran. Silakan, Kang Irfan. Hilang sinyal kayaknya nih. Saya takut kebanyakan ngomong. Ini tadi oke lah, mindsetnya berarti Ramadan adalah bulan Quran, dan tujuannya itu, dan mungkin suatu hal yang harus kita latih di bulan Ramadan ini adalah bersyukur. Nah, itu mungkin jadi mindset untuk kita. Tapi kira-kira praktikal tipsnya nih, apa nih? Kan tadi ya, mungkin tarawih nggak bisa ya. Mungkin juga nggak tahu nih ya. Tarawih sendiri kayaknya nggak seru di rumah ya. Ini apa nih yang mungkin bisa kita lakukan? Mungkin juga kalau tadi disebutkan Ramadan ini bulan Al-Quran, nah gimana nih cara kita meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Al-Quran? Ya, selama Ramadan ini, mungkin bahkan selama COVID ini nih, kita nggak kemana-mana nih, apa nih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Al-Quran? Iya. Ya, baik Kang Evan. Ini Ramadan menjadi sedikit berbeda karena ada wabah ini. Cuman kita perlu tahu nih, kita mundur dulu ke belakang, zaman Rasul. Di zaman Rasul ada nggak sih Rasul menghadapi Ramadan? Rasul dan para sahabatnya generasi terbaik. Kita nggak punya teladan lagi selain mereka.
Dan siapapun teladan kita, harus barometernya mereka ini, Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat, pernah nggak sih mengalami Ramadan dengan kondisi berbeda? Pernah. Bukan COVID pastinya, bukan COVID-19. Pernah menghadapi, itu zaman yang lebih berat dari COVID, yaitu zaman perang. Setidaknya sejarah mencatat ada 2 kali. Pertama, Perang Badar, itu terjadi di Ramadan tahun kedua Hijriah. Sebulan sebelumnya, perintah ayat tentang puasa Ramadan turun, sebulan setelahnya mereka harus perang. Kemudian di tahun ke-8 Hijriah, ada Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah, itu juga perang juga. Dan ada dua keadaan di mana Rasul tidak berbeda keadaan itu dengan keadaan kita yang lain. Kita ambil di sini satu potong kisah saja, bahwa ketika perang Badar atau perang Fathul Makkah ini, sebagian sahabat masih berpuasa. Sebagian sahabat berpuasa, di Badar itu sebagian sahabat berpuasa, kemudian di Fathul Makkah, ketika berangkat perang sebagian sahabat berpuasa, kemudian Rasul, ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah kan jauh, sekitar 500 kilo ya. Dari Madinah ke Mekah. Ketika perjalanan dari Madinah ke Mekah, di tengah-tengah perjalanan Rasul berhenti, itu di Ramadan, kemudian Rasul ambil air, dan Rasul minum. Waktu asar, setelah sholat asar, Rasul minum di depan teman-teman, di depan para sahabat semua. Di depan para sahabat semua, Rasul minum, artinya Rasul nyuruh buka puasa. Dan sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, kami pernah berperang bersama Rasul dan kami saat itu berpuasa. Kemudian Rasul minum air dan Rasul katakan, siapa yang mau berbuka, disilahkan berbuka. Dan kami melihat ini sebagai rukhsah, keringanan kepada Rasul. Kemudian Rasul berhenti lagi, Rasul minum air, kemudian Rasul mengatakan, semuanya berbuka. Dan ini menjadi azmah. Ini hal yang diharuskan, kata sahabat itu. Dan setelah itu, seluruh dari kami berbuka. Semua sahabat itu berbuka. Ini luar biasa nih, sahabat mau perang masih ada yang puasa. Tapi Rasul mengatakan, semua berbuka, akhirnya semua berbuka. Dan sahabat ini mengatakan, saya mendatangi Rasul dan katakan, ya Rasul, inna ba'dana sha'im, bahwa sebagian kami ada yang masih puasa. Terus Rasul bilang, ulaikal unsah, mereka ini orang yang durhaka. Ulaikal unsah, mereka ini orang yang durhaka. 2 kali disebut Rasul seperti itu. Artinya, ketika ketemu Ramadan, dan kita menghadapi kondisi tertentu, kita akan terbatas melakukan beberapa hal. Itu wajar. Rasul ketika perang itu terbatas, dan kita juga ketika COVID ini ada beberapa ibadah yang kita terbatas melakukannya. Tapi kita perlu lihat lagi, ketika terjadi Fathul Makkah, Fathul Makkah, Rasul katakan kepada para sahabat, jangan bunuh orang yang terluka, jangan kejar orang yang kabur, dan jangan sakiti para tawanan. Dan siapa yang masuk ke rumahnya, dia dinyatakan aman. Ini zaman perang loh. Zaman perang, para sahabat yang orang Mekah, lahir di Mekah, gede Mekah, diusir dari kampungnya sendiri, dan setelah 8 tahun setelah itu mereka kembali ke kampungnya untuk menguasai itu kembali dan tidak terjadi pertumpahan darah. Pada saat itu mereka puasa, mereka memang tidak berpuasa, artinya secara makan dan minum mereka makan dan minum, tapi secara hati mereka masih berpuasa. Nah, secara keimanan mereka masih berpuasa dan mereka melakukan exactly apa yang disuruh Rasul. Rasul mengatakan jangan lukai orang, jangan sakiti anak kecil dan wanita, itu dilakukan oleh semua sahabat. Mereka memang tidak puasa secara artian tidak mereka makan dan minum, tapi untuk kebaikan mereka masih jalan. Kemudian ada yang menarik nih dari Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid, putra beliau menceritakan bahwa ayah saya itu ketika perang Badar, dia masih ketika perang Badar, dia hari-hari ganjil, itu dia mengusahakan untuk tetap bangun di Lailatul Qadar, di hari-hari terakhir di Ramadan, di Lailatul Qadar, dan sampai saya melihat wajahnya itu pada pagi hari itu putih kuning kepucat-pucatan, saking menunggu Ramadannya. Artinya begini, pintu kebaikan dalam Ramadan itu banyak sekali. Kita terhalang, mungkin MUI dan pemerintah mengatakan untuk keamanan kita, akhirnya kita nggak boleh untuk berkumpul di masjid, itu udah tinggalkan, nggak usah kekeh. Dan banyak sekali pintu kebaikan di sana. Selain itu luar biasa banyak pintu kebaikan. Jangan kita berdebat di ini. Ada yang berani mendebat MUI, saya nggak tahu, nggak ngerti. Nah, kita ada banyak sekali kebaikan yang luar biasa banyaknya. Kita bisa sibuk di sana ketimbang berdebat, apalagi di sosial media. Nah, dan sahabat mempraktekkan itu. Mereka terhalang untuk puasa Ramadan, mereka nggak puasa Ramadan, cuman kelembutan di zaman perang masih ada. Lembut di hari biasa, oke. Ini lembut di zaman perang, itu masih ada. Itu yang perlu kita tahu, bahwa pintu kebaikan terbuka besar walaupun di Ramadan, di COVID ini. Kemudian yang kedua, yang perlu kita tahu juga adalah, di Ramadan kita harus memprioritaskan apa yang prioritas. Put the first thing first. Apa yang harus diprioritaskan dahulu, ada setidaknya 3 hal di sini. Yang pertama, kita harus dahulukan yang fardu. Yang fardu itu harus didahulukan. Ibnu Hajar mengatakan, siapa yang disibukkan oleh yang
siapa yang sibuk karena yang wajib sehingga dia nggak sempat melakukan yang sunnah, dia ma'zur, dia dimaafkan. Tapi yang siapa yang sibuk melakukan yang sunnah sampai dia nggak sempat melakukan yang wajib, fahuwa maghrur, dia tertipu, kata Ibnu Hajar. Dan Rasul mengatakan seperti itu. Dari Jabir bin Abdullah, dari sahabat, menceritakan ada seseorang datang ke Rasul dan dia bertanya, ya Rasulullah, kata dia, bagaimana pendapatmu kalau saya sholat 5 waktu, kemudian saya puasa Ramadan, kemudian saya menghalalkan apa yang Allah halalkan, saya haramkan apa yang saya haramkan, saya lakukan itu aja, nggak tambah-tambah lagi. Apakah saya adkhulul jannah ya Rasul? Apakah saya layak masuk surga ya Rasul? Dan Rasul bilang, "Na'am." Ya. Jadi yang pertama kita harus tahu prioritas, bahwa prioritas pertama itu adalah yang fardu. Setelah itu tahu yang fardu, setelah itu adalah meninggalkan yang haram. Jauh yang haram. Ada kaidah dalam usul fikih menyebutkan darul mafasid aula min jalbil masalih. Menjauhkan yang haram, menjauhkan yang rusak itu lebih baik daripada melakukan yang baik. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk menjauh yang haram? Ini menarik. Bagaimana cara kita menjauh yang haram itu? Fisik manusia itu tidak didesain untuk idle. Kita manusia ini, badan kita nggak didesain untuk idle. Ketika kita idle atau nganggur, itu kecenderungan kita pasti akan berbuat buruk. Kita tahu mubazir. Mubazir itu adalah innal mubadzirin kan ismuna syaitan. Orang mubazir itu saudaranya setan, kata Allah. Kemudian nggak selesai, Allah bilang setan itu kepada Rabbnya kafur. Disebut saudara setan aja udah ngeri, dan Allah tambahkan lagi, setan itu kufur kepada Rabbnya. Nah, ini mubazir. Dan mubazir inilah perbuatan yang kita lakukan bukan dari yang haram. Awalnya adalah dari yang mubah. Dari yang mubah maka menjadi mubazir, dan mubazir itu saudara setan. Badan manusia, tubuh kita itu nggak didesain untuk idle. Artinya, ketika kita idle, kita akan cenderung melakukan yang buruk. Karena itu Syekh Ibnu Taimiyah itu luar biasa, beliau mengatakan nafsuka illam tushghilha bil khairi syaghalatka hiya bisyarr. Diri kita ini kalau nggak disibukkan dengan yang baik, pasti kita dibikin sibuk dengan yang buruk. Maka untuk kita menghindari maksiat, maka kita harus menyibukkan diri dengan yang baik-baik. Nah, sekarang baru kita masuk kepada apa sih yang harus kita prioritaskan dalam yang menyibukkan diri yang baik-baik ini. Saya akan sebutkan dua, dan dua hal ini sebenarnya spesialnya di Ramadan ini, karena ini di hadis Rasul SAW. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sedekah. Karena dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu, Aisyah mengatakan Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Rasulullah nggak pernah menolak orang yang meminta. Kemudian Aisyah mengatakan, dan Rasulullah lebih jauh lebih dermawan lagi ketika Ramadan. Maka berbagi itu kunci pertama. Kemudian yang kedua, di hadis itu Aisyah juga mengatakan bahwa Jibril turun setiap malam di Ramadan untuk mengajarkan kepada Rasul SAW itu Al-Quran. Jadi dua hal yang perlu kita catat di sini adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah berbagi. Al-Quran ini tips nih. Gimana sih baiknya saya borong baca Quran sehari 3 juz, jadi dalam sebulan saya bisa selesai 3 kali khatam atau bagaimana? Ini bebas. Yang penting kita bersentuhan dengan Quran. Cuman dari saya pribadi, saya usulkan ide seperti ini dan saya pikir menarik. Kita cukup mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan itu sekali saja. Jadi semalam 1 hari dibaca 1 juz, ke khatam sekali. Ini harga mati. Khatam Quran harga mati, oke, di Ramadan. Tapi selain itu, kalau teman-teman yang biasa khatam bisa khatam 2 kali atau 3 kali, oke, dicukupkan sekali. Selain itu, kita mendalami Al-Quran, mentadarus Quran. Selama ini kita mungkin baca Al-Quran dan kita nggak tahu artinya. Maka di Ramadan ini, karena kalau nggak di Ramadan ini, nggak tahu di bulan apa yang kita bisa melakukan ini. Maka di Ramadan ini kita belajar baca Quran, berikut artinya, kalau bisa berikut tafsirnya. Dan setelah itu kalau mau, tambah dengan hafalan. Dan saya ada ide seperti ini. Teman-teman, setiap Jumat kita kan baca surat Al-Kahfi. Kenapa sih surat Al-Kahfi itu nggak kita hafalin aja? Karena setiap Jumat kita pasti ngulang. Walaupun kita nggak sempat murajaah Al-Kahfi, minimal sekali dalam sepekan kita pasti ulang baca Al-Kahfi. Kenapa sih nggak kita hafalin aja tuh surat Al-Kahfi di Ramadan ini? Baca, ini satu contoh aja, nggak wajib ya, satu contoh aja, bisa teman-teman bisa pilih surat favoritnya. Baca surat Al-Kahfi, kemudian baca terjemahannya, kemudian baca tafsirnya, pahami sejarahnya, bagaimana kisah Zulkarnain, kisah Ashabul Kahfi, kisah Musa dan Harun dan sebagainya, kita dalami itu, kemudian kita hafalkan, dan nanti setiap Jumat kita tinggal baca, nggak perlu lihat teks, nggak perlu lihat mushaf. Ini kalau kita nggak kaji itu hari ini, saya tahu teman-teman pada luar biasa sibuk. Kalau nggak di Ramadan ini kita nggak ngajinya,
nggak tahu kapan bisa. Dan alhamdulillah di Ramadan ini kita dikondisikan untuk tidak macet-macetan, pagi nggak keluar rumah kerja, terus baliknya sore. Ini buat teman-teman yang di medis luar biasa ya. Bagi sebagian kita yang bisa kerja di rumah, ini luar biasa, waktu luang luar biasa banyak. Yang kita bisa praktekkan kita bisa habiskan waktu untuk baca Quran, mempelajarinya, nggak usah banyak-banyak. Kalau nggak bisa baca tafsir Quran seluruh Quran 30 juz ya targetkan aja ya. Saya pengen 1 bulan Ramadan ini minimal juz amma, saya tahu terjemahannya dan saya tahu tafsirnya. Atau mungkin surat Al-Kahfi, terjemahannya, tafsirnya, dan saya ingin hafal nih surat Al-Kahfi. Jadi nanti setelah Ramadan ketemu Jumat, saya tinggal baca sendiri aja, saya nggak perlu buka mushaf lagi. Jadi di Ramadan ini kita perlu reconnect with the Quran. Kita harus connect lagi dengan Quran. Kemudian yang ketiga, yang pertama Quran, yang kedua adalah sedekah. Memperbanyak sedekah karena kita bertemu dengan keutamaan sedekah 2 kali. Ini pahala sedekah di Ramadan ini saya berasa ini bisa di double ini. Karena pertama, Rasulullah menyuruh kepada kita untuk banyak sedekah. Dan sahabat Jabir mengatakan, tidak aku temui satupun sahabat Rasul SAW yang punya kemampuan pasti dia bersedekah atau berwakaf. Dan Rasul itu ketika ketemu Ramadan, itu sedekahnya luar biasa, lebih banyak lagi. Dan nggak cuma di Ramadan, hari ini kita memasuki zaman di mana orang kesulitan. Di Al-Quran Allah mengatakan itu, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Allah mengatakan it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan atau berbagi makan pada hari apa? Dzi masghabah. Ibnu Abbas mengatakan dzi masghabah, artinya dzi maja'ah, pada hari di mana orang kelaparan. Masghabah itu paceklik, kesulitan makan, pangan, dan lain sebagainya. Dan itu adalah perbuatan yang dimention di Al-Quran, perbuatan sedekah yang disebutkan di Al-Quran. Dan pasti mulia dong, ini udah pasti perbuatan yang sangat mulia, dan Allah memerintahkan kita untuk bersedekah. Yang pertama, hari ini adalah hari di mana orang banyak di PHK, banyak orang kelaparan, banyak berbagi makan. Saya ngerasa, kalau setiap muslim di Indonesia ini berbagi makan kepada orang miskin di sekitarnya saja, saya mungkin nggak ada orang miskin. Kita nggak usah pikir jauh-jauh, sekitar aja dulu. Ada 3 rumah depan kita yang susah, bagi aja makan di situ. Dan itu luar biasa besar. Karena Imam Malik ketika ditanya Ramadan itu apa, beliau bilang Ramadan itu syahrul Quran wa syahru it'am. Bulannya Quran dan bulan berbagi makan, itu aja 2. Nah, kemudian ketika di pandemi ini kita terhalang untuk beberapa ibadah seperti misalnya salat jamaah, tarawih berjamaah, bukan salat jamaah, salat ke masjid. Salat jamaah kita masih bisa, di rumah masih bisa. Tarawih ke masjid juga terhalang. Dan saya pikir kita bisa memanfaatkan ini karena kita tahu ada hadis yang mengatakan bagi orang yang haid, dia bisa melakukan ibadah-ibadah. Misalnya dia biasa Senin Kamis, karena haid dia nggak bisa melakukan Senin Kamis, itu Allah catatkan untuk dia pahala melakukan Senin Kamis. Dia nggak bisa melakukan itu bukan karena keinginannya, tapi karena kondisi seperti itu. Dan kita bisa meraih pahala luar biasa besar. Kalau kita biasa tarawih di masjid, hari ini kita nggak bisa tarawih di masjid karena bukan kemauan kita, karena ada COVID. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah catatkan kita pahala tetap tarawih di masjid, dan kita bisa membuat tarawih di rumah berjamaah juga, dan kita bisa desain sesuka hati. Artinya gini, kan memang sunnah ya, kita disunahkan untuk tidur setelah Isya. Setelah Isya kita tidur, bisa aja kita bikin sekeluarga, nanti kita bangun jam 1 malam. Kita bangun jam 1 malam, maka sampai subuh kita tadarus Quran dan tarawih berjamaah. Kita bisa desain dengan anak-anak atau dengan keluarga, dengan kakak, ibu, adik, dan seisi rumah. Kita bisa bikin aturan, ya udah kita hari ini habis Isya tarawih langsung, atau mungkin besok kita bangunnya tengah malam baru kita tarawih, atau kalau ada yang mau latihan kutum, bisa latihan kutum. Itu banyak hal yang bisa kita desain, dan ketika kita desain itu di waktu yang sama, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mencatatkan kita sebagai orang-orang yang juga sholat tarawih di masjid. Ada banyak hal banyak ibadah yang kita terhalang melakukannya, dan kita berdoa kepada Allah dengan terhalangnya itu, semoga pahala kita tidak terhalang, dan kita masih tetap bisa memaksimalkan ikhtiar kita. Begitu, Kang Irfan. Ya, Ustaz, mungkin kita akan coba mulai sesi tanya-jawab. Baik, kami persilahkan untuk para peserta yang ikut di Zoom untuk menyampaikan pertanyaannya dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu, raise hand, sebelah mana ya raise hand. Silakan kalau ada yang
mau ditanyakan, bisa angkat tangannya. Mungkin kalau rencana Ustadz sendiri Ramadan ini seperti apa, Ustadz? Iya, saya Ramadan ini pastinya di rumah aja, di rumah kerja, dan Ramadan itu nggak menghalangi kerja untuk kerja di aktivitas sehari-hari, karena para sahabat itu juga setahu saya ketika siang hari mereka bekerja sebagaimana biasa, dagang masih dagang, cuman malam harinya. Bahkan ada sahabat Zaid bin Harithah yang anaknya cerita, Zaid bin Harithah itu ketika malamnya dia sampai pucat paginya, dan paginya itu harus perang Badar. Perang Badar loh, perang Badar itu perang yang nggak imbang, 300 lawan 1000. Ini 1 lawan 3 orang. Dan nggak imbang secara kuantitas dan juga secara kualitas perang. Karena orang muhajirin, umat Islam pada waktu itu yang diusir dari Mekah, dia nggak bawa apa-apa, 0. Tinggal di Mekah 2 tahun, besoknya langsung perang melawan orang kampung dia sendiri. Dan jumlahnya 3 kali lipat mereka. Ini luar biasa banyaknya. Dan mereka masih lakukan aktivitas yang biasa, cuman malamnya dibikin spesial. Jadi kita berharap mungkin malam-malam Ramadan kita bisa lebih spesial. Dan kalau teman-teman punya tradisi menghias masjid, menghias kantor ketika Ramadan, kenapa kita nggak menghias rumah juga? Ketika punya bikin, kalau di kantor kan kita ada raker, ada rapat kerja, rapat ini, rapat itu, dan lain sebagainya. Kenapa sih nggak kita duduk merenungkan apa yang dilakukan buat Ramadan? Ini ada Hans Erawan yang sudah mengacungkan tangan. Silakan pada Mas, kira-kira apa yang mau ditanyakan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat aja nih, Ustadz. Jadi selama ada imbauan dari MUI kita untuk tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid, jadi saya dan istri sudah sholat jamaah di rumah gitu, Ustadz. Cuma di masjid tempat saya itu masih melaksanakan sholat Jumat, sholat berjamaah gitu, menggunakan kertas suara malah gitu, Ustadz. Jadi ketika saya sholat mengimami kan itu cukup terganggu gitu ya. Jadi saya sambil menunggu orang sholat di masjid itu selesai, jadi saya membaca Al-Quran gitu bersama istri gitu. Nah, saya ingin tanya, apakah itu dibolehkan? Artinya saya sholatnya kan molor tuh karena takut terganggu pas saya mendengar suara speaker dari masjid gitu. Itu aja sih pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah. Terima kasih Mas Hans atas pertanyaannya. Kita langsung jawab dulu aja, Ustaz. Silakan. Ya, baik. Jazakallah Mas Han. Sebenarnya memang ketika MUI sudah memberikan fatwa, tugas kita udah ikut aja. Kita bukan ulama, jadi kita MUI fatwanya apa ikut aja, karena fatwa itu kalau seandainya kita terhalang melakukan kebaikan, kita berharap semoga kebaikan itu Allah catatkan. Kalau orang Indonesia kan suka matematika nih, matematikanya kita nggak biasa ibadah ke masjid. Oke, kita nggak ibadah ke masjid, biasanya ibadah ke masjid, itu pahala kita ke masjid sudah dicatatkan. Kemudian kita di rumah masih bisa berjamaah, dan istri kita biasanya nggak berjamaah, jadi berjamaah karena kita, itu juga dapat pahala lagi. Itu malah lebih untung ya kalau kita ikutin apa yang katanya MUI. Nah, terkait dengan itu memang afdalus salatil salat yang paling afdal itu adalah fi awali waktiha, di awal waktu. Dan di sini kalau memang ada keadaan yang mengganggu kita dalam salat itu nggak masalah, selagi itu nggak keluar dari waktunya. Jadi nggak terlalu molor itu nggak masalah. Kalau sholat kan berapa rakaat sih? 4 rakaat selesai, udah kita gantian, kita yang sholat itu insya Allah dimaafkan karena memang terganggu. Karena ada ulama mengatakan kalau ketemu dengan hidangan aja, ketika hidangan sudah disajikan, terus ada azan isya, kemudian ulama bilang didahulukan asya qabla isya. Bagi asya itu makan malam, isya itu sholat isya. Jadi makan malam didahulukan daripada sholat isya. Karena ini akan mengganggu. Makanan sudah dihidang, kemudian kita hikmahnya ya. Ini bukan sekedar satu hal aja, makanan sudah dihidang, kemudian kita masih sholat, itu sebagian, mungkin yang senior-senior oke lah, cuman yang anak-anak muda, yang perutnya gampang lapar, yang anak-anak kecil, itu pasti pengen cepet-cepet selesai makan, akhirnya sholat gak tenang, akhirnya ya sholatnya gak selesai, itu insya Allah dimaafkan Allah. Dan selagi di dalam waktunya, karena itu, waktu sholat itu disebut muasa, waktu yang lapang. Kita bisa makan, misalnya sholat zuhur dari jam 12:30 atau jam 12 sampai jam 3, maka kita bisa lakukan di jam 12, masih dibolehkan di jam 1, masih dibolehkan jam 2, masih dibolehkan otomatis. Dan apalagi kalau kena ada uzurnya, kita berharap
pahalanya kan yang tahu pahala itu Allah. Kita nggak tahu, dan kalau ditanyakan fikihnya boleh atau enggak, masih boleh. Gitu Mas Hans. Ini sebelum deh, mungkin saya jawab dulu yang sudah angkat tangan. Silakan ini Kang Edi untuk memberikan pertanyaan. Silakan, Mas Edi. Kurang jelas suaranya. Iya, suaranya kecil sekali, Mas. Masih kecil. Samar-samar. Ustadz kedengeran? Samar, masih samar. Atau kalau nggak memungkinkan bisa di chatting juga kali ya, kayaknya di sini. Iya, di chat aja ya. Di sini ada juga yang sudah masuk lewat chat. Ustadz, mana yang didahulukan? Mengajak anak sholat jamaah, tapi waktunya jadi mundur, atau sendiri aja, biar di awal waktu. Ya mungkin kalau ngajak anak-anak nih susah nih, Ustadz. Lama gitu ya, harus wudhu dulu, lari-lari dulu mungkin. Nah, apa mending kita duluan aja sendirian, atau ngajak anak-anak ini pertanyaan dari Hani Yuniani. Kira-kira gimana nih, Ustadz? Iya. Memang wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaihim. Kita diperintahkan untuk menyuruh keluarga kita untuk sholat, kemudian disebutkan juga wastabir 'alaihim, dan sabar terhadap mereka. Ya, dari ini kita sudah bisa menjawab sebenarnya. Memang kita nggak apa-apa sekaligus mendidik anak, nggak apa-apa mundur dikit, insya Allah nggak masalah. Sekaligus kita karena didik anak itu kesabarannya luar biasa. Didik anak itu butuh kesabaran yang luar biasa, karena itu orang-orang yang bisa fokus mendidik anak itu, masya Allah, itu luar biasa. Jadi ya nggak masalah buat kita yang memang kita ngajakin anak satu lari ke sana, satu lagi main HP disuruh susah nggak apa-apa, ditungguin aja. Yang penting waktunya jangan terlalu molor. Kalau itu kan nggak mungkin sampai nungguin anak 2 jam kan. Tapi ya mungkin biasa kita sholat azan, setelah qomat langsung sholat, mungkin mundur jadi 10 menit karena nungguin, nggak masalah. Ya sabar. Mudah-mudahan Allah ganti. Ini ada pertanyaan berikutnya lewat chat dari Al-Mahira. Pertanyaannya adalah, saya pernah diciptakan manusia itu tinggal di bumi untuk bersenang-senang dengan catatan mengikuti panduan dari Allah, termasuk saum juga, di mana Allah menghendaki keringanan. Bagaimana menjaga mindset kita bahwa ujian itu jadi terasa ringan untuk kita, apalagi kalau dibandingkan dengan zaman sahabat atau pandemi di masa lalu. Kondisi pandemi di masa kita justru tidak seberat di masa dulu, karena sekarang teknologi dan media sudah berkembang pesat. Nah, kadang-kadang keimanan kita ini sering naik turun, jadi kadang-kadang ujian gitu ya, ini malah mungkin saum juga jadi kerasa berat gitu. Gimana caranya supaya menjaga mindset bahwa apa yang Allah beri untuk kita ini sebenarnya ringan? Ya, baik Kang Irfan. Sebenarnya ini buat kita bersama ya, buat saya juga suatu hal yang perlu kita tahu, bahwa bukan menjaga mindset saja, sebenarnya ini menjaga iman. Karena ada sahabat yang bilang, ini sahabat loh yang bilang ke Rasul, ya Rasulullah, kami kalau sama engkau ya Rasul, kayaknya surga itu depan mata. Tapi kalau kami sudah kembali ke keluarga kami, habis tuh yang tadi seperti itu. Ini sahabat loh, yang luar biasa. Sahabat ini sudah beriman ketika orang lain nggak beriman. Sahabat ini orang-orang yang sangat luar biasa itu mengatakan seperti itu, apalagi kita. Nah, sebenarnya dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang kita harus isi kehidupan kita dipenuhi oleh orang-orang yang baik, dipenuhi dengan kebaikan. Oke, kita bisa berteman dengan siapapun, nggak masalah. Boleh teman siapapun, tapi ring satu kita pastikan orang-orang yang bagus. Tempat kita curhat, orang yang baik. Tempat kita orang yang kita percaya, orang-orang yang soleh. Pastikan seperti itu. Memang lingkungan itu lingkungan itu perlu untuk membuat biah-biah yang bagus. Dan juga kemudian yang saya maksud dengan lingkungan ini bukan saja orang sebenarnya. Kita buka Instagram, isi explore kita apa, itu lingkungan kita. Buka Instagram, terus buka explore, terus yang keluar apa?
Yang keluar mobil berarti lingkungannya mobil. Yang keluar ceramah-ceramah lingkungannya ceramah-ceramah. Kalau yang keluarnya film-film lingkungannya film-film. Keluarnya Korea lingkungannya Korea. Nah, jadi artinya di sini kita bikin hidup kita dipenuhi oleh dengan kesalehan. Artinya bukan sekarang kita udah hidup di dua dunia maya dan dunia nyata. Di dunia nyata iya, dan dunia maya juga seperti itu. Jadi kalau kita buka HP ya gampang saja sebenarnya. Itu karena sekarang ada istilahnya Taylor kan. Jadi semua informasi itu Taylor. Semua informasi yang kita baca itu akan dikaitkan dengan apa kesukaan kita. Kita buka YouTube, kalau yang suka buka YouTube-nya ceramah, pasti yang keluar pertama kali ceramah. Kalau yang buka YouTube-nya film-film superhero, yang keluar pertama kali superhero. Nah, itu kita bisa menilai diri dari, sebenarnya kita bisa menilai diri dari timeline yang ada di sosial media kita. Nah, artinya kita mencoba upayakan mengkondisikan semua kegiatan itu kita itu untuk kebaikan, untuk menjaga keimanan kita. Dan kita perlu tahu bahwa nggak ada dari kita yang bisa melakukan kebaikan. Ini dia. Kita perlu tahu itu dan kita harus minta kepada Allah. Rasul pernah berkata kepada sahabat, mau nggak kamu saya tunjuki, saya kasih tahu tentang apa itu kunuz ahlil jannah. Kunuz itu dari kata kanzun, jamak dari kanzun. Kanzun itu hanya kantong. Kantong untuk orang menyimpan. Atau di zaman sekarang kita bisa sebutkan investasinya penduduk surga. Jadi orang-orang di surga waktu itu punya investasi di dunia, apa yang dia lakukan. Kemudian saya bertanya, apa ya Rasul? Dan Rasul mengatakan kalimat yang semua kita sudah tahu. Rasul mengatakan, la haula wa la quwwata illa billah. Dan kalimat ini luar biasa. Ulama mengatakan, la haula, artinya kita tidak punya kekuatan untuk menolak keburukan yang datang ke kita. Wa la quwwata, dan kita tidak punya kebaikan untuk mengejar kebaikan yang datang ke kita. Semuanya itu dari Allah. Nah, karena itu ketika berbuat baik, kita minta ke Allah semuanya. Kita minta, ya Allah, teguhkan iman saya, ini, dan lain sebagainya. Dan iman pasti turun naik pasti kita berbuat dosa lagi, bikin maksiat lagi, tobat lagi, itu pasti terjadi. Dan yang pasti adalah kita selalu kembali ke Allah. Yaitu selalu, apalagi di Ramadan di musim seperti ini, selalu kembali ke Allah dan selalu ingat dan minta ke Allah terus. Karena kita tahu di mukadimah banyak ustaz yang bilang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, segala puji bagi Allah dengan nikmatnya kesalehan itu tersempurnakan. Ya karena bukan kita cuma melakukan sedikit dan itu pun dengan izin Allah, sedikit itu kemudian Allah sempurnakan dengan sedikit kebaikan itu. Seperti kita sekarang talk show, kita ngobrol diskusi tentang masalah agama dan kita akan menghadapi 30 hari Ramadan ke depan. Semoga yang sedikit yang kita lakukan ini menjadi salah satu jalan Allah memudahkan kita untuk 30 hari ke depan. Maka setiap ada kebaikan kita harus ambil, karena ada ulama yang mengatakan ini Rasul yang mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kemudian ada ulama mengatakan inna min jazail hasanati hasanatan ba'daha wa inna min uqubatis sayyiati sayyi'atan ba'daha. Kata beliau, di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Dan di antara balasan keburukan itu adalah keburukan setelahnya. Sebelum kita membahas tentang pahala puasa dan lain sedekah dan lain sebagainya, kita bisa berbuat baik saja, itu balasan setelahnya adalah kita termotivasi untuk berbuat baik lagi. Itu pasti. Kita berbuat baik, hari ini sholat subuh disiplin. Oke, termotivasi untuk sholat duha bagus, termotivasi, dan seterusnya seperti itu. Tapi ketika kita berbuat buruk, azab yang kita terima pertama berbuat buruk itu adalah kita akan lebih mudah lagi untuk berbuat keburukan berikutnya. Karena itu Rasul mengatakan, ini hadis luar biasa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasul. Dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan ini akan menghapuskannya. Ini hadis luar biasa. Ketika kita biasa berbuat kebaikan, kemudian sekali waktu kita berbuat buruk. Karena kebaikan dan keburukan ini kayak rantai. Kalau awal rantainya itu kebaikan, mata rantainya terus kebaikan. Dan ternyata suatu saat kita berbuat buruk, Rasul mengatakan, langsung putus mata rantai keburukan itu. Kalau dibiarkan, dia akan jadi rantai yang baru dan ujungnya akan keburukan. Rasul mengatakan pada kita, ini baik, ternyata bikin buruk sekali. Wajar, manusia pasti bikin buruk sekali. Kata Rasul langsung cut, bikin baik lagi. Jangan biarkan rantai itu panjang. Karena kalau rantai panjang jadi kebiasaan. Dan orang berzina itu bukan mulainya dengan zina. Orang berzina itu mulainya dengan mungkin hi di Twitter atau di Instagram atau chatting-chattingan. Itu mulai seperti itu. Bukan langsung. Nggak ada orang yang langsung ketemu perempuan berzina itu nggak ada. Itu nggak secara psikologi nggak masuk gitu. Tapi berhubungan dengan yang kecil-kecil. Kalian ketika lakukan keburukan langsung di-cut, kerjakan dengan yang baik. Nah, dengan itu semoga kita minta ke Allah karena semua kebaikan itu bukan dari kita, dari Allah. Ikhtiar kita ini kecil sekali nih. Ikhtiar kita kecil sekali ya. Konsepnya la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak punya daya apapun, semua dari Allah. Kita minta ke Allah. Kita berikhtiar semaksimal mungkin, serahkan ke Allah setelah itu.
perbanyak berdoa. Gitu kan? Ada pertanyaan yang cukup menarik dari saudari Aisyah Rina. Assalamualaikum Ustaz, dalam kondisi pandemik seperti ini, apakah diperbolehkan dalam agama untuk melakukan tarawih virtual atau streaming? Mohon penjelasannya, terima kasih sebelumnya. Ya. Jadi mungkin kalau nggak salah saya dapat info, insya Allah Haramain itu masih ada tarawih, tapi terbatas. Ya. Gitu, hanya 10 orang begitu, kalau nggak salah dengan 10 rakaat, biasanya dengan 10 rakaat begitu, dan dengan waktu yang lebih singkat, dengan peserta yang lebih singkat. Nah, kita nonton atau kita streaming dari sana, terus ikut taraweh. Nah, itu kira-kira hukumnya gimana nih? Iya, ya ini modern problem needs modern solution. Sebenarnya di fikih sudah dibahas. Salah satu syarat jamaah itu adalah ittihadul makan. Ittihad itu kesatuan, makan itu tempat. Makan itu bukan makan ya, tempat. Jadi salah satu syarat salat berjamaah adalah tempat kita harus satu. Jadi dari sini sudah jelas bahwa streaming itu nggak termasuk dalam berjamaah salat. Tapi kalau mau dengerin tilawah ya monggo silakan. Tapi berjamaah salat di secara fikih yang saya pahami itu nggak masuk. Nggak tahu, Allah alam kalau ada yang beralasan lain, mungkin ada sahabat. Karena dulu juga mungkin dulu udah pasti nggak ada streaming ya. Nah, jadi saya berpikir nggak apa-apa kalau pada akhirnya kita harus ngerjain sendiri yang jomblo-jomblo, silakan. Sekarang itu menikah mudah. Kemarin adik saya menikah, itu biayanya sangat hemat. Jadi kalau yang jomblo-jomblo ini kesempatan nikah dengan biaya super hemat. Nggak usah takut orang ngomong apa, orang nyinyir apa, insya Allah. Jadi minimal sholat berdua, bukan sendiri. Tapi kalau memang terhalang, kita nggak bisa berjamaah untuk karena terhalang dengan keadaan yang ada. Kalau kita bisa berjamaah, kita perlu tahu bahwa Allah sudah catatkan itu. Kita harus yakin itu. Allah sudah catatkan pahala berjamaah kita. Kalau kita memang nggak bisa ya, sholat aja sendiri, panjangin ayatnya. Kalau biasa imam bacanya sejuz, kita bikin 3 juz. Kan sekarang baca sholat sambil pegang Quran boleh, atau beli Quran yang gede itu. Online sekarang udah dijual tuh Quran yang gede itu. Kita bisa selesaikan sekali sholat itu bisa selesai 1 juz atau 1 juz lebih. Itu Kang Irfan. Allah. Ya, ini mungkin saya akan loncat dulu ke pertanyaan yang sama, mungkin setipe. Tadi saya terbiasa sholat berjamaah. Saat ini saya mengikuti anjuran MUI, tapi hati saya syak dan bimbang karena saya masih masuk kerja seperti biasa dan juga kadang beli makanan pokok, tapi kok nggak sholat berjamaah. Sedang lingkungan saya masjidnya masih ada yang berjamaah beberapa orang. Ini gimana caranya memantapkan hati ya supaya kita lebih tenang bahwa tidak sholat ke masjid itu setara dengan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Masih mungkin mirip-mirip Ustaz. Gimana nih supaya? Ya, baik. Ini kendalanya ini persis kemarin siang ada yang nelpon, saya nanya yang sama. Saya nggak ke masjid, tapi saya masih ke pasar. Keadaannya, kenapa sih? Dan kalau misalnya saya ke bank, di bank itu kita dites dulu, terus jaraknya satu orang dengan orang lain 1 meter, kemudian cuci tangan dan seterusnya. Kenapa kita bisa mendesain cara untuk tetap aktivitas di bank, dan ada desain caranya sendiri, cuman kita nggak bisa desain itu untuk masjid. Nah, ini kita harus dudukan dulu satu di sini adalah kita memuliakan ulama. Karena hari ini, misalnya nih, saya bilang, ada yang bilang ke teman, ke kita, misalnya ada Nabi hari ini. Nabi bilang, karena corona kita nggak usah sholat. Nggak usah sholat, nggak usah. Oh ya, yang perlu diperhatikan dulu, kita bukannya nggak sholat jamaah ya, kita nggak sholat ke masjid. Jamaah masih bisa. Yang perlu tahu tuh nggak sholat ke masjid aja, bukan berarti nggak sholat jamaah. Saya Nabi bilang, Rasul bilang, kalau terjadi corona, kita nggak sholat ke masjid. Nah, kita sholat nggak ke masjid. Ya, Nabi bilang itu ya enggak lah. Nah, sekarang kita perlu tahu bahwa Nabi mengatakan, fa'innal ulama'a warathatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Itu mungkin sudah lebih dari cukup bahwa buat kita menguatkan. Dan satu lagi, teman-teman mungkin pernah dengar lafaz azan yang sedikit berbeda, sallu ala rihalikum, atau sallu fi buyutikum, ada beberapa lafaz hadisnya. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa hadis ini terjadi, itu adalah sholat perintah untuk sholat di rumah masing-masing. Azan, tetap azan, tapi setelah hayya ala shalah itu, setelah
hayya ala sholat itu diganti dengan sallu fi buyutikum atau sallu ala rihalikum. Diganti dengan itu. Artinya sholatlah di rumah kalian masing-masing atau di tempat kalian masing-masing. Dan ini kejadiannya bukan corona. Kejadiannya di kata Ibnu Abbas, saya mendengar ini Rasul menyuruh mengganti ini ketika terjadi hujan deras. Terjadi hujan deras, kemudian kita dipersilahkan untuk sholat di rumah masing-masing. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, saya melihat orang yang lebih baik dari saya yang melakukannya. Artinya adalah Rasulullah melakukan hal tersebut. Nah, ini semoga menjadi penguat buat kita. Bentar ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Hanif Acep. Bagaimana menyikapi mereka yang menghubungkan situasi pandemi dengan tanda-tanda akhir zaman, termasuk yang meyakini pertengahan Ramadan jatuh di hari Jumat akan ada sesuatu, dan bagaimana agar umat Islam tetap bisa bersikap rasional dengan tetap menjaga keimanannya. Iya, baik. Ada kemarin saya sempat mengumpulkan dengan teman-teman di Baitul Hikmah, sempat mengumpulkan beberapa pandangan ulama tentang turunnya Dajjal, waktu kiamat sudah dekat. Ada di situ Syekh Ayat Al-Qarni, Syekh Maghamisi, ada ulama besar di Saudi dan ulama besar di Kairo, dan saya pikir ini ulama luar biasa. Dan semua mengatakan, belum mengatakan, itu dari dulu, setiap tahun, selalu bahkan ada di Masjid Nabawi, ada orang ngambil mic, kemudian dia bilang, saya itu Al-Mahdi Muntazar, saya ini adalah Mahdi. Ini spekulasi seperti ini sudah ada setiap tahun dari dulu. Setiap tahun ada seperti itu, dan itu ya udah kita cukup tahu. Cuman beliau mengatakan kenapa beliau yakin sekali itu nggak terjadi, itu alasannya adalah karena sebelum Al-Mahdi turun, itu Rasul mengatakan akan ada kekhalifahan, akan dunia ini akan dipimpin oleh kekhalifahan sebagaimana Khalifah Rashidah dulu. Kekhalifahan di masa kekhalifahan yang adil di masa Abu Bakar, Umar, Ali, dan Utsman dulu. Nah, Rasul mengatakan seperti itu, artinya kalau seandainya Al-Mahdi akan turun, itu pasti turun. Itu pasti turun. Rasul mengatakan itu, Al-Mahdi turun atau kiamat akan itu pasti terjadi, atau Dukhan akan datang, itu pasti akan datang. Cuman kita belum melewati satu fase itu. Kita belum melewati satu fase di mana dunia ini dipimpin oleh kekhalifahan yang adil. Jadi nanti mungkin kalau saya coba cek lagi videonya, kalau ada nanti saya kirim ke grup, bisa di-share lagi. Sudah diterjemahkan sih videonya. Begitu kan? Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang sama dari Dian Mardani dan Vera Rizky, Pak. Kira-kira intinya tentang petugas medis yang sekarang menggunakan APD. Itu jika menggunakan APD lengkap dan lagi menangani pasien, tidak bisa makan minum ya karena semua tertutup. Terus tidak bisa ke kamar mandi. Sholatnya juga dengan tayamum dan berbagai permasalahan lah. Nah, ini puasanya juga kemungkinan akan kelewat gitu. Gimana kira-kira ada keringanan nggak buat mereka sebagai rukhsah gitu bahwa petugas kesehatan? Iya, baik Kang. Kalau yang untuk sholat, setahu saya dalam fikih itu dibolehkan karena ada riwayat yang menyebutkan Rasul pernah menjamak sholat dan waktu itu beliau bukan di perjalanan karena hujan. Jadi dan itu memang sedikit sekali terjadi karena masyaqqah itu, dan itu apalagi teman-teman yang di tenaga kesehatan ini Masya Allah luar biasa. Saya sampai kalau membaca berita-berita mereka itu sampai merinding sendiri. Mereka itu memang luar biasa. Memang tidak semua superhero yang pakai sayap ya. Dan insya Allah itu insya Allah secara fikih yang saya tahu itu nggak masalah mereka menjamak sholat, tapi yang pasti jangan ditinggalkan karena sholat itu harga mati. Dijamak boleh, ditinggalkan nggak boleh. Sebab di dalam perang pun ada namanya sholat khauf. Dalam perang itu ada mau ditembak musuh tetap disuruh sholat juga. Jadi ditinggalkan nggak boleh, dijamak boleh. Sementara untuk puasa Ramadan kalau memang tidak memungkinkan, berarti termasuk ke dalam kategori yang di ayat itu, di ayat Ramadan yang tadi kita bahas itu. Man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia mengganti pada waktu yang lain. Nah, kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan tentang fidyah bagi orang yang sudah tua atau orang yang sakit, maradun maradul mait,
maradul maut, orang yang sakitnya itu menjelang meninggal, maka dia bisa membayar fidyah. Nah, artinya yang pertama ini adalah buat orang yang ada masyakkah dalam melakukan puasa. Kalau memang kesulitan, kita harus jujur ya, jujur ke diri sendiri. Kalau memang kesulitan saat Ramadan, nggak usah puasa. Kalau memang kesulitan. Nah, dan itu kita harus mengganti di hari yang lainnya. Seperti itu. Tapi kalau memang memungkinkan, nggak apa-apa. Kira-kira teknisnya itu, misalkan sahur dulu, kemudian nanti saum dulu, ketika tidak sanggup, batalkan, atau tidak perlu saum sama sekali. Ini juga sih sebenarnya, bahkan sahur pun kelihatannya mungkin nggak sempat ini. Iya. Saya belum tahu ya gambarannya, karena yang saya baca di sosial media itu, kalau mereka sudah pakai pakaian APD lengkap itu 8 jam nggak pipis, nggak minum ya. Sebenarnya itu kan udah puasa ya. Tapi nggak tahu kalau kondisinya berbeda, kalau seandainya kondisinya memang pakai APD-nya itu dari jam 10 pagi, kalau dia kebagian shift 2 ya, atau shift siang, berarti pakainya dari jam 1 siang sampai taruhlah jam 8 malam, otomatis itu jam 1 siang dia harus makan, harus minum, karena nggak bisa makan minum lagi kan. Nah itu mungkin dalam kondisi-kondisi seperti itu, saya berhusnuzan mereka diizinkan untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Tapi untuk kelanjutannya mungkin baiknya kita membuka kitab fikih, karena hal-hal seperti ini membutuhkan fatwa sebenarnya, bukan pendapat saya. Jadi nanti mungkin baiknya kita buka kitab fikih saja, atau mencari fatwa ulama yang pas mengenai ini. Saya Allah alam kurang tahu tentang itu. Ya, Kang Irfan? Ya, kembali ke Kang Irfan. Ya, udah mau. Ustaz, mungkin kita cukupkan ya, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9.30 malam, dan pertanyaan juga sudah tidak ada yang masuk lagi kelihatannya. Terakhir saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Rian yang sudah menyempatkan waktunya malam-malam untuk live bersama kami dari Komunitas Nak Indonesia dan bekerja sama dengan Bayyinah Indonesia. Semoga ke depan Ramadan kita bisa kita jalani dengan baik, walaupun mungkin di rumah aja. Mungkin dari Ustaz ada penutup? Ya, mungkin dari saya, kita banyak berdoa ke Allah, semoga musibah ini di hadis yang membahas tentang bahwa wabah itu rahmat bagi orang beriman, dan di hadis itu saya ambilkan teksnya. Di hadis itu Rasul mengatakan, di hadis itu Rasul mengatakan bahwa orang yang bersabar dengan wabah yang dia terima itu dicatatkan bagi dia pahala syahid, dan dia pada saat itu dia bukan orang yang meninggal, orang yang masih hidup. Nah, kita doakan kepada saudara-saudara kita yang berjuang kemudian dia meninggal, semoga mereka syahid, dan bagi teman-teman yang ikhtiar semaksimal mungkin untuk bersabar dengan musibah ini, semoga Allah catatkan kita juga mendapat pahala syahid dan kita masih hidup. Dan sekian, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih juga Nak ID dan Bayyinah Indonesia. Semoga silaturahmi kita saling menasihati kita berjalan terus. Mungkin kita terbatas tempat, tapi alhamdulillah Allah mudahkan kita dengan semua perangkat komunikasi yang ada hari ini. Dan mungkin kita juga nggak tahu ya, saya yang teman-teman mungkin ada yang berada di luar pulau itu bisa bertatap wajah melalui gadget ini. Ini sebuah berkah dari Allah, sebuah kemudahan dari Allah juga. Terima kasih, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.